Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberi sehat sehingga bisa mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Oli Effendi Unso dari GPIB Jemaat Tiberias Sidoarjo, Jawa Timur. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita memulai program ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Bernyanyilah orang percaya, berkamar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami akan mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karenanya, kami mohon kemurahan Tuhan untuk melayakkan kami semua untuk membaca firman Tuhan, dan Tuhan berilah kami hikmat untuk dapat memahami firman yang akan kami baca, dan oleh kuasa Roh Kudus kamu dimampukan untuk melakukan firman itu untuk pedoman iman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita membaca firman Tuhan. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 5 ayat 19 sampai dengan 24 yang menyatakan, "Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mencari siapa yang salah. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, risiko mengikut Tuhan sudah sejak awal dikatakan Tuhan Yesus bahwa barang siapa mengikutnya harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Ada konsekuensi logis atas identitas kita sebagai umat percaya. Bacaan pagi ini mengajak kita melihat para mandor yang seakan baru tersadar
bahwa mereka berada dalam keadaan yang semakin sulit. Pekerjaan bertambah dan hasilnya harus tetap tak boleh berkurang. Mereka semakin sadar bahwa penderitaan kerja paksa mereka itu adalah dampak dari kedatangan Musa dan Harun saat bertemu dengan Firaun. Tanpa basa-basi lagi, para mandor itu berkata, "Tuhan tahu perbuatanmu. Ia akan menghukum kamu. Kamulah yang menyebabkan kami dibenci oleh raja dan para pegawainya, sehingga mereka mau membunuh kami." Respon Musa pun seolah tak mau dipersalahkan. Ia kembali menghadap Tuhan dan mengeluh kepada Tuhan, katanya, "Mengapa Tuhan memperlakukan umat ini dengan kejam? Mengapa pula Dia yang diutus? Bagi kita, salib menjadi bagian kehidupan. Tidak perlu heran saat orang percaya sungguh taat dan setia menjalankan perintah Allah, maka itu bisa menjadi bentuk perlawanan dengan situasi sekitar kita. Semakin umat Kristen hidup dalam kebenaran Allah, semakin mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Beranikah kita berkata tentang kebenaran Tuhan di saat orang banyak menyatakan benar menurut kebenaran dirinya atau bahkan kelompoknya? Jaga dan tetap menjalin relasi dengan sesama. Namun, jangan kehilangan identitas dirimu sebagai umat Tuhan. Tak perlu mencari siapa yang salah. Jadikan perenungan dan komitmen untuk tetap benar di tengah ketidakbenaran serta siap menghadapi risiko iman. Tuhan Maha Adil dan Maha Kasih. Dia pasti menjagamu dan memberi kekuatan untuk menghadapinya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Kita telah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjaga dan bisa menjalin relasi dengan sesama dengan tidak menghilangkan identitas diri kami sebagai anak Tuhan. Dengan tidak suka mencari kesalahan orang. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk menjalaninya. Tuhan Yesus, kami ingin tetap setia dan berani menyatakan kasih dan kebenaran firman-Mu setiap hari. Berkati dan sertai aktivitas kami di hari ini, agar melaluinya kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa terkasih, selamat beraktivitas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana kami telah membaca Alkitab dan merenungkannya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini dan selamanya. Amin.